statement para elit di Demokrat, meskipun Pak SBY pernah ketemu dengan Pak Prabowo, kemudian Pak Erlangga, kemudian Pak Muhaimin, tetap statement yang disampaikan ke publik adalah bahwa Demokrat masih solid terhadap koalisi perubahan dan persatuan ini. Intinya bahwa Demokrat dari statement-statement yang dilakukan oleh pimpinan, termasuk juga Ketum AHY, bahwa kami Demokrat tetap solid dengan koalisi perubahan dan persatuan. Semangatnya untuk kepentingan bangsa kan harusnya sudah dilakukan jauh-jauh hari kan, ketika proses pemilu sudah berjalan. Tapi kan jauh-jauh hari PDIP kan sudah menarik garis yang tegas dengan dua partai termasuk Demokrat. Nah, kalaupun misalnya ada upaya menggoda, Nasdem sendiri berkeyakinan lah bahwa Demokrat akan tetap konsisten dengan sikap politik yang sudah dipilih, itu ada dalam koalisi persatuan dan perubahan ya, KPP. Dan saya yakin Demokrat sekali lagi akan konsisten, akan tetap bersama-sama membuat koalisi perubahan ini semakin solid, karena sama-sama ingin calon yang diusungnya sangat belum hilang di ingatan kami, karena pada saat Sekjen PDI Perjuangan itu pernah menyatakan bahwa kami tidak bisa bekerja sama di tingkat nasional untuk Partai Demokrat. Dan itu masih terngiang-ngiang di telinga kami, sehingga kami pun terkejut kalau ada tiba-tiba nama AHY masuk ke dalam nominasi untuk cawapresnya Ganjar. Nah, yang keempat ingin saya tegaskan bahwa kami pun Partai Demokrat sudah berkoalisi dengan Nasdem dan PKS dan mendukung Anies menjadi capres. Nah, kami sedang menggodok siapa cawapresnya. Nah, tema visi kami dalam kampanye 2024 itu adalah melakukan perubahan dan perbaikan. Nah, yang menjadi pertanyaan ya, apakah ini sudah menjadi salah satu saat ini kami tetap konsisten dengan koalisi perubahan dan persatuan. Jadi memang hitam putih dan tidak hitam putih ya, abu-abu dan dinamis. Tapi kami yakin bahwa Demokrat DNA-nya adalah DNA yang konsisten. Selama ini 10 tahun jadi oposisi, ya kita tetap oposisi meskipun ditawarkan. Kemudian sudah berkoalisi dengan koalisi perubahan dan perbaikan, kami tetap konsisten meskipun banyak penawaran di sana sini gitu. Ya doakan supaya kami istiqomah dan imannya makin kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus silaturahim Mas Rifki dengan Smart Hasto. Semua partai perlu membangun jembatan silaturahim. Komunikasi, sinergi, kolaborasi penting. PKS tidak khawatir Demokrat akan pindah, nyebrang dan lain-lain, karena Nasdem, Demokrat, PKS sudah punya piagam kerjasama yang solid, interaksi selama ini hangat, dan kita saling percaya dan saling dukung. Dan Mas AHY jangan lupa memang figur yang sangat menarik, jadi diminati oleh banyak pihak. Bravo Mas AHY, bravo Demokrat. Terima kasih. Kita tetap membuka pintu komunikasi dengan semua. Nah, meskipun pilihannya berbeda. Gitu, Mas. Karena bagaimanapun memecahkan permasalahan bangsa saat ini, kita butuh kebersamaan dari semua pihak gitu. Karena harapan kita juga bagaimanapun Pilpres 2024, Pileg 2024, Pemilu 2024 ini benar-benar bisa menjadi ajang tempat kedaulatan rakyat benar-benar bisa terwujud. Bisa menjadi pemilu yang demokratis ya, adil, tanpa intervensi, tanpa intimidasi. Semua pihak, semua kandidat yang ingin maju bisa melenggang gitu selama memenuhi persyaratan tanpa perlu terganggu oleh yang lainnya. Koalisi Perubahan mau angkat bendera putih, dibantah elit Demokrat. Tidak ada tanda-tanda menyerah. Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitian Dawon membantah bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP akan menyerah.
Ia menegaskan bahwa posisi Demokrat masih berada di antara dua partai, Nasdem dan PKS. Meskipun rencana komunikasi antara Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah diwacanakan. Sampai saat ini Demokrat masih di koalisi perubahan. Pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY jangan hanya dimaknai soal Pilpres, pemilihan presiden, tapi jauh lebih besar dari itu. Tegasnya dalam kanal YouTube CNN Indonesia dikutip Liberty Suara Rabu 14 Juni 2023. Teman-teman dari PDIP juga mengerti posisi Demokrat di koalisi yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, capres dari Nasdem, sambung Jansen. Kesepakatan koalisi, kata Jansen, adalah imperatif, terang, dan tegas. Ia juga membantah bahwa PDIP berniat menjegal koalisi perubahan. Komunikasi ini menjegal koalisi, tidak kuas. Kesepakatannya ditulis jelas, yaitu imperatif, terang, dan tegas, sehingga tidak melarang. Ini juga bagian dari kedaulatan partai, ucapnya. Soal menyerah, kami tidak akan menyerah untuk membawa koalisi tetap berlayar. Tidak ada tanda-tanda untuk menyerah sampai saat ini, imbuh loyalis SBY itu. Ia pun berharap akan terjalin komunikasi yang lebih baik lagi sehingga dapat mengarah pada kerjasama antar partai ke depannya. Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitiandaun membantah bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP akan menyerah. Ia menegaskan bahwa posisi Demokrat masih berada di antara dua partai, Nasdem dan PKS. Meskipun rencana komunikasi antara Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah diwacanakan. Sampai saat ini Demokrat masih di koalisi perubahan. Pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY jangan hanya dimaknai soal Pilpres, pemilihan presiden, tapi jauh lebih besar dari itu. Tegasnya dalam kanal YouTube CNN Indonesia dikutip Liberty Suara Rabu 14 Juni 2023. Kesepakatan koalisi, kata Jansen, adalah imperatif, terang, dan tegas. Ia juga membantah bahwa PDIP berniat menjegal koalisi perubahan. Komunikasi ini menjegal koalisi, tidak kuas. Kesepakatannya ditulis jelas, yaitu imperatif, terang, dan tegas, sehingga tidak melarang. Ini juga bagian dari kedaulatan partai, ucapnya. Soal menyerah, kami tidak akan menyerah untuk membawa koalisi tetap berlayar. Tidak ada tanda-tanda untuk menyerah sampai saat ini, imbuh loyalis SBY itu. Ia pun berharap akan terjalin komunikasi yang lebih baik lagi sehingga dapat mengarah pada kerjasama antar partai ke depannya.